Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita sekalian. Damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus dan sukacita Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan Bapak, Ibu, dan anak-anak dalam Kristus Yesus. Keluarga Kristen yang terkasih, nas bacaan untuk santapan harian keluarga Kristen di hari ini terambil dari Kitab Yehezkel pasal 18 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Tetapi sebelum kita membaca dan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berilah kepada kami pencerahan, serta mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman Allah. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, beginilah sabda firman Tuhan dari Yehezkel 18 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Demikianlah sabda firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan, santapan harian keluarga Kristen di hari ini berjudul Berubah Menjadi Lebih Baik. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, seorang anak lelaki mendapat sebuah robot mainan kecil. Ia gemar memprogramkannya untuk melakukan tugas-tugas sederhana. Robot itu dapat bergerak maju, berhenti, dan kemudian melangkah mundur. Ia bahkan membuat robot itu dapat mengeluarkan bunyi dan memutar ulang bunyi-bunyian yang direkamnya. Robot itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan anak lelaki itu. Robot itu tidak pernah tertawa secara spontan atau bergerak ke arah yang tidak direncanakan, sebab robot itu tidak mempunyai pilihan. Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang terkasih, ketika Allah menciptakan manusia, Dia bukan menciptakan sebuah robot, tetapi Allah menjadikan kita manusia menurut gambar dan rupanya, dan itu berarti kita mempunyai akal, dapat berpikir, dan dapat membuat keputusan. Kita dapat memilih antara yang baik dan yang jahat. Bahkan apabila kita gagal menaati kehendak Allah, kita dapat memutuskan untuk mengarahkan kembali hidup kita ke jalan yang benar melalui apa yang disampaikan oleh Nabi Yehezkel. Allah menghendaki adanya pertobatan umat manusia dari segala perbuatan dosanya dan kembali mengikuti kehendaknya. Keluarga Kristen yang diberkati, hidup menurut kehendak Allah adalah sikap iman yang percaya, bergantung, dan berserah pada pimpinan dan campur tangan Allah. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar berbalik kepada Allah, bertobat dari cara hidup yang lama, dan memberi diri untuk dibarui oleh Allah dan menjadi manusia baru dalam sikap, tutur kata, dan perbuatan? Sadarilah bahwa sebagai manusia ciptaan Allah,
kita sangatlah berharga di matanya. Allah selalu menunggu kita datang untuk berserah kepadanya. Tangannya selalu terbuka untuk memeluk dan mendekap kita dengan kasih-Nya. Allah tersenyum jika kita mau berubah ke arah yang lebih baik. Roh Kudus akan selalu menuntun kita untuk mengalami perubahan dalam hidup yang menyenangkan hati-Nya. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk berubah ke arah yang lebih baik dalam hidup dengan tuntunan-Mu. Allah sumber damai sejahtera, Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Amin.